Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sallu ala Nabi Muhammad. Sejarah mencatatkan ketangguhan para wanita, khususnya kaum ibu, sejak zaman Rasulullah hingga saat ini. Di Gaza kita belajar dari perempuan-perempuan yang luar biasa, yang tangguh, yang menyaksikan anaknya syahid, bukannya menangis tapi mengucapkan alhamdulillah dan bertakbir Allahu Akbar sambil mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billah. Dari bencana di Sumatera kita menyaksikan ibu-ibu yang selamat dari musibah tapi tetap punya prasangka baik kepada Allah. Dan satu yang saya saksikan ibu-ibu selama di musibah Sumatera, kami hadir di sana. Di sana kaum ibu itu tidak pernah meninggalkan sholat. Termasuk bapak-bapak, betapapun musibah yang ada, saya pernah tanya, kenapa ibu sholat? Katanya, saya bilang, ini kan terbatas keadaannya. Dia bilang, apalagi pak, kejadian ini masih kurang peringatan Allah kepada kita. Allah bisa cabut nikmat kita kapan saja. Dan anak-anaknya pun dikuatkan batinnya oleh ibu-ibu yang ada di sana. Ibu luar biasa. Nah sekarang bagi para ibu-ibu yang hadir di Masjid Jami Al-Fajri ini, saya berikan kesempatan untuk bertanya. Silakan, siapa yang mau bertanya? Angkat tangannya. Silakan ibu, nama dan pertanyaannya bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Hayati dari Majelis Taklim Al-Fajri, Pejaten Barat. Ustazah izin bertanya, jika ibu kita sudah wafat, amalan-amalan apa yang kita bisa kirimkan untuknya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama Ustazah Yati, untuk Ustazah Erna saya tambahin. Buat Ustazah Erna, kalau tadi kan anaknya sama ibunya satu agama. Nah ini kalau buat Ustazah Erna nanti pertanyaannya, bagaimana kalau anaknya ini adalah seorang mu'alaf, ya, orang tuanya masih agama yang dulu, artinya antara orang tua dengan anak beda agama. Bisa nggak kita melakukan amalan buat orang tua yang sudah tiada? Atau orang tuanya masih ada, tapi apa yang harus dilakukan? Boleh nggak kita berdoa kebaikan buat orang tua kita walaupun beda keyakinan? Yang pertama Ustazah Yati, silahkan. Baik ibu yang bertanya dan pemirsa Cahaya Hati di seluruh penjuru tanah air. Pesan Nabi SAW bagi kita, anak-anak yang soleh dan soleha masih bisa berbakti kepada orang tua kita yang telah kembali dengan 3 hal. Yang pertama, mendoakannya. Doakan orang tua setiap ba'da sholat atau di mana saja, kita selalu mengingat orang tua pada saat itu kita mendoakannya. Karena doa anak dengan orang tua sebagaimana doa orang tua terhadap anak tidak akan pernah putus. Doa kita labuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka di alam kuburnya diberi ketenangan, dipeluk dengan cintanya Allah dan kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jannah. Yang kedua, kita bersedekah untuk orang tua kita. Kenapa? Tadi saya bilang karena harta kita, diri kita milik orang tua. Jadi ketika kita bersedekah untuk orang tua, maka artinya apa yang kita miliki adalah harta orang tua. Bagaimana Ustazah? Apa disebut ataupun tidak, hati kita berkata, ya Allah, kalau sedekah ini engkau terima, terimalah pahalanya untuk orang tuaku ya Allah. Yang ketiga, sambung silaturahim dengan kerabat-kerabat dan besti-bestinya. Ibu, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau beliau ingat Ibu Khadijah, motong kambing ibu dibagikan kepada sahabat Ibu Khadijah. Kita kenal orang tua kita
siapa bersahabatnya, siapa temennya, kita sambung silaturahim. Kalau si anak punya rezeki berlebih, persen kalau orang Betawi mah. Persen, kalau kita ada acara undang. Sahabat emak kita pasti ngomong begini, ya Allah nak, lu mah kayak emak lu. Betul Bu? Emak lu tuh begini lagi hidupnya. Kenapa? Karena orang tua setiap asarnya, bekas jejak langkahnya ngajarin sama anak. Saya pesan sama adik-adik saya, karena mereka tinggal di sana, saya di sini Ibu. Jangan pernah menolak tamunya almarhumah Umi datang ke sini, karena itu langganan Umi. Apa yang kita punya berikan, ada banyak beri, ada sedikit beri. Kenapa? Karena dengan begitu orang tua kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan kita termasuk waladun salihun yad'ulah. Terima kasih banyak Ustazah Yati. Silakan Ustazah Erna, kalau misalnya antara orang tua dengan anak beda agama, artinya si anaknya ini mu'allaf, ya sudah beragama Islam, orang tuanya belum. Bagaimana adabnya terhadap orang tua khususnya kepada ibu? Apalagi terlebih kalau ibunya udah nggak ada, gimana? Silakan Ustaz. Iya, pemirsa Cahaya Hati yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Problem anak dengan orang tua itu memang tidak pernah ada hubungan yang putus. Silaturahim kita nggak putus sampai kebawa ke alam kubur, tetap aja kita mengucapkan assalamualaikum. Sekarang problemnya orang tua kami Ustazah masih, bahkan ada yang curhat sama saya, masih ada yang jadi pengembala, masih ada di faham yang berbeda dengan kami. Gimana caranya dengan mereka? Allah tetap ajarkan merendah kepada orang tua, tetap wahfid janahadzulli minar rahmah. Kita tetap aja kepada mereka bersikap, karena Allah ngajarinnya tetap memperlakukan orang tua dengan baik. Makanya tetap kepada orang tua meskipun mereka beda paham, ya Bu. Kita tetap merendahkan diri. Wahfid janahadzulli, merendahkan hati kita di hadapan orang tua. Walaupun mereka marah sama kita. Walaupun mereka marah sama kita. Bang David, biarpun dia bentak kita, kalau kita belum bisa yakinkan bahwa kita memang akan selamat dari apa yang diancam Allah, maka pastinya kita akan berpikir ulang. Kalau orang tua marah sekalipun, lebih baik diam. Dia marah lagi, diam. Jurus menghadapi orang tua walaupun dia bukan sepaham dengan kita. Dia marah, diam. Belum bisa menyenangkan hatinya, diam. Diam. Sebelum kita bisa menyenangkan mereka. Tapi faham yang ketiga, doakan mereka. Semoga dengan doa-doa ibu-ibu yang udah soleha-soleha seperti ini, insya Allah doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin. Ya Rabbana alamin. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustazah. Baik, alhamdulillah pemirsa, dengan demikian berakhir sudah acara kita pada kesempatan kali ini. Dan di penghujung acara, mari kita berdoa bersama dan doakan dipimpin oleh Ustazah Yati. Silakan Ustazah Yati berdoa di doa penutup ini. Fadl. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa Cahaya Hati di seluruh penjuru tanah air dan ibu-ibu solehah yang hadir di sini, mari kita bermunajat kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita sebagai seorang anak. Amin, amin. Apabila kita punya kesalahan terhadap orang tua, semoga kita sebagai orang tua mampu menjadi orang tua yang bijak, tidak baper, tidak mudah luka hati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin. Rabbana, ya Tuhan kami yang Maha Rahman, Maha Rahim. Terima kasih ya Allah. Engkau telah menciptakan dan menjadikan kami seorang perempuan yang sadar betul tentang kedudukannya sebagai perempuan. Ya Allah, jika pada hari ini kami sudah mencapai pengetahuan tentang sebagai seorang muslimah, limpahkan rahmat-Mu juga untuk kedua orang tua kami. Untuk rahim ibu kami ya Allah, yang selama 9 bulan kami bersemayam di sana. Untuk dada ibu kami ya Allah, yang kami selama 2 tahun hangat di dalam pelukannya. Untuk tangannya ya Allah, yang penuh dengan sentuhan cinta. Jadikan tangan itu haram disentuh api neraka ya Allah.
Rabb, maafkan kami jika belum sempat membahagiakan orang tua kami. Ampuni dosa kami ya Rabb. Dan terimalah bakti kami untuk orang tua kami, sekecil apapun itu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Hari ini mari ya di penghujung acara ini kembali kita merenungi lagi bahwa ibu orang tua kita itu memiliki posisi yang mulia di hadapan Allah. Bahkan di samping Allah kita tidak boleh mensyarikatkan Allah, tidak boleh syirik. Kita wajib untuk berlaku baik kepada orang tua kita. Jangan berkata kasar, berlemah lembutlah kepada mereka. Apalagi mereka yang saat ini usianya sudah usia senja. Ya, baik untuk itu di kesempatan kali ini sekali lagi semoga apa yang disampaikan guru-guru kita itu bermanfaat bagi kita semua dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Izinkan saya juga membacakan Cahaya Muda Indonesia juga nanti akan hadir sebagai ajang pencarian dai muda yang mampu memberi pesan kebaikan. iNews mencari wajah-wajah baru dan talenta muda yang siap menginspirasi. Saatnya kamu bersinar, tunjukkan kemampuan berdakwahmu, keluarkan potensimu dan buktikan bahwa kamu bisa menjadi dai yang menebar cahaya Quran. Yuk ikutan audisi Cahaya Muda Indonesia. Syaratnya laki-laki perempuan berusia 18 hingga 35 tahun, peserta perorangan atau duo mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar serta menjelaskan sederhana dengan bisa dipahami oleh banyak orang. Pastinya harus berdomisili di Jabodetabek. Kirimkan video dakwah berdurasi 3 menit ke RCTI Plus atau mendaftar dan mengikuti audisi Cahaya Muda Indonesia di Jakarta. Wujudkan mimpimu menjadi dai muda hanya di iNews. Info lebih lanjut bisa kunjungi akun sosial media iNews di @officialinews. Terima kasih juga kepada seluruh jamaah dan semuanya yang telah hadir. Saya dapat tarik undur diri. Fattaqullaha mastata'tum billahi fisabil haq. Fattabiqul khairat wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawai. Acara ini dipersembahkan oleh Luak hitam baru, nggak kemanisan, mantap!